Shalom adik-adik, ada sukacita pagi hari ini? Pastinya bersukacita ya, karena semalam kita boleh diberkati, dijagai peristirahatan kita, hingga pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama. Nggak berkumpul ya, karena kita kan sekarang ibadahnya di rumah ya, nggak apa-apa. Kita tetap mau datang sama Tuhan, beribadah bersama-sama. Yuk sebelum kita beribadah, kita mau datang sama Tuhan terlebih dahulu ya. Semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat kebaikan-Mu. Engkau telah menjagai peristirahatan kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Kalau pagi ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Yuk, baik, undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau ekspresikan gerakan kita supaya Tuhan bersukacita. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit. Kasih
Bapa, kami bersyukur Tuhan jika Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan ini Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus, biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan termeterai di dalam hati kehidupan kami Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus, Engkau berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya firman Tuhan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, kita boleh mengucap syukur untuk pagi ini yang kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, ya, kita diberi kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, sehingga pada pagi ini walaupun adik-adik di rumah, ya, kita boleh terus belajar untuk mengasihi Tuhan, ya, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul tangan yang terluka, ya. Puji Tuhan. Jadi pada suatu ketika ada sebuah keluarga kecil, ya, yang bapak tani dan ibu tani dan mempunyai anak yang masih kecil, ya. Nah, sehingga pada waktu bapak tani mengerjakan sawahnya tiap pagi, ya, dan ibu tani ini setiap siang, ya, terus membawakan makanan untuk bapak tani beristirahat, ya. Namun setiap mengirim makanan, anaknya yang masih kecil yang namanya Mita ini dibawa, ya, dibawa untuk mengirim makanan untuk bapak tani ini, ya. Nah, suatu ketika anak yang masih kecil ini yang namanya Mita ini ternyata sakit, ya. Nah, pada waktu ibu tani mau mengirim makanan untuk bapak tani ini, Mita tertidur, ya, badannya sakit, ya, dia tertidur, terus ibu tani meninggalkan sebentar, ya, untuk mengirim makanan untuk bapak tani, ya. Ketika bapak tani menemui ketemu ibunya, ya, loh, Mita kok tidak dibawa, ya, Mita sakit, wah, ya, wah, kalau begitu kita pulang saja, kita selesaikan besok, ya, kita akan pulang saja karena Mita sakit, ya, ya, kita lekas pulang, ya. Nah, ketika di perjalanan, ya, ada angin yang besar, ya, ada angin yang besar dan hujan yang deras, ya, sehingga cepat-cepat pulang, ya. Sehingga pada waktu mau sampai ke rumahnya, ternyata rumahnya sudah kena tertimbun pohon, ya, yang sebagian terbakar. Wah, bapak tani langsung lari terus, ya, sehingga masuk merobos ke rumah yang roboh ini, ya, mencari Mita, ya, Mita di mana, Mita di mana, ya. Terus Mita ketemu, ya, bapak tani keluar walaupun dengan luka yang terbakar, dengan mukanya, tangannya, ya, badannya, ya, kesemuanya kena luka bakar, tapi Mita tidak apa-apa, ya, sehingga bapak tani menyelamatkan Mita dengan baik, ya. Pada besok harinya dia memberesinya semuanya, ya, kesemuanya sudah beres, terus dia berjalan dengan seperti biasa. Nah, lain waktu, ya, tambah hari, tambah tahun, ya, Mita ini semakin besar, ya, sehingga Mita ini sekolah, ya, TK, ya, sehingga pada waktu teman-temannya mau ke rumah, ya, Mita tidak boleh, ya, jangan ke rumah saya, ya, yang lainnya saja, ya, sehingga temannya lain waktu temannya nekat ke rumah Mita, ya, terus dia menemui Mita, terus ngomong, ya, siapa itu Mita, ya, bapaknya Mita yang kena luka bakar itu pada waktu itu membersihkan halaman, ya. Dia Mita ngomong, itu tukang kebun saya, wah, ya. Sehingga bapak tani ini, bapaknya Mita ini, ya, dengan rasa sedih, ya, mendengar anaknya mengatakan dia seorang pembantu, ya, ibunya juga sedih. Nah, pada waktu teman-temannya sudah pergi, ya, Mita dipanggil,
ibunya sama bapaknya ya. Meta, ini juga bapakmu dulu ya yang menyelamatkan kamu ya, kamu tidak boleh ngomong begitu ya. Terus sehingga pada waktu itu ya bapak menyelamatkan kamu ya, terus kamu tidak apa-apa sehingga bapak kena luka bakar yang demikian ini ya. Sehingga Meta dengan terharu menangis ya, dengan menyesal dia minta ampun kepada bapaknya ya. Terus bapaknya juga memberi ampun ya. Nah, puji Tuhan, adik-adik sekalian ya, kita boleh mengucap syukur renungan pada pagi ini ya, yang mengajarkan kita seperti Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita ya, seperti Bapak Tani ini menyelamatkan Meta ya, dengan tangannya yang terbakar, dengan muka yang terbakar ya, seperti Tuhan di kayu salib ya, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk dosa-dosa kita semua ya, sehingga kita tidak boleh menyakiti hatinya Tuhan ya, sehingga kita boleh mengucap syukur terus karena kasih Tuhan sudah dinyatakan di dalam setiap hidup kita ya. Puji Tuhan, Dedek, kita akan buka ayat pada pagi hari ini. Kita buka di dalam Matius 10 ayat yang ke-38 ya. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku ya. Sehingga ayat ini mengatakan barang siapa tidak mengikut salibnya, yaitu kita senantiasa boleh muji nama Tuhan ya, kita boleh terus mendengar firman Tuhan supaya kita layak di hadapan Tuhan, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah menjadi tebusan daripada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita boleh belajar untuk mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi ini. Kita mengucap syukur dan kita akan tutup dalam doa ya. Kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini yang Engkau beri kesempatan untuk kami, adik-adik kami Tuhan, untuk belajar, untuk mengasihi Engkau, untuk kami memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami di rumah Tuhan, namun kami tetap setia untuk mengiring Engkau. Kami serahkan kehidupan adik-adik sekolah minggu kesemuanya Tuhan, kami serahkan kuasa-Mu. Kau berkati dalam setiap kehidupannya, Kau berkati dalam studinya Tuhan walaupun masih daring, dan Kau berkati dalam kehidupan mereka Tuhan, dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami serahkan kedua orang tua mereka masing-masing Tuhan. Kau berkati dalam setiap kehidupannya, Kau berkati dalam pekerjaannya, Kau berkati dalam usahanya Tuhan. Kesemuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat-berkat yang melimpah di dalam rumah tangga dari kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, dan kesemuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.